Di sini ada ibunya ya. Nah, gimana? Dia maunya sama kakak. Nah, oke. Kakak, teman-teman yang udah mau cerita ke kakak? Ayo, siapa yang mau dengerin cerita ke kakak? Tunjuk tangannya. Banyak ya yang mau dengar. Nah, tapi sebelum kakak dongeng, kakak mau nyanyi dulu. Kan nama kakak di depan Paramayani. Lagi kakak nggak mau, ngomongnya nggak semangat. Kali lagi ya. Kan nama kakak di depan Paramayani. Sekarang mau cerita. Adik semua, para mom cantik apa jelek? Cantik ya. Kamu kakak bilang cantik. Seorang anak dia apa? Fatimah dan dengan ibunya. Aku mau dengar cerita apa dulu. Nanti mau bicaranya. Ibunya. Dua pegang. Ayahnya sudah lama meninggal. Hari ini minta izin sama mamanya. Mama, Fatimah minta izin ya, mau jalan-jalan ke sana sama teman-teman. Boleh nggak? Fatimah mau jalan-jalan kemana? Mau jalan-jalan ke raya sama tempat-tempat yang lain sama teman-teman. Boleh ya? Oke, kembali lagi di Adi Dino Jalan-Jalan. Masih bareng Kampung Dongeng yang sedang sedia menemani kita selama 1 jam. Oke, tadi kan bicara kita harus melakukan yang datang di pikiran. Karena apa yang kita lakukan kadang ada permintaannya, ada yang berbeda, ada yang diam aja, tapi menarik ya. Jadi kita periknya gitu, kita aja anak-anak ini ngobrol gitu, malam atau mau mudik. Kan kita tidak terbiasa. Ya, ataupun memang ada beberapa pendongeng, memang kalau apa, horor, ya memang bisa terus gitu. Ada yang sedih kak, ada yang memang bisa kayak beda ya. Dia horor sedih. Jadi kalau yang pendongeng yang dulu itu awalnya udah disiapin apa sedih gitu kan. Jadi sudah salah satu ini dalam membangun anak-anak belajar apa ya, biar bangun gitu ya. Secara kata horor, sedih atau senang? Ya, biasa apa kata horor Ya, kita nebak. Kalau film itu memang menyenangkan. jadi kalau si A pengennya horor, yang si B pengen yang judulnya begini, udahlah pengen begini gimana kemarin ya kejadian waktu ke Palestina adik-adik mau yang serem tampak sedih sebelah sini lucu kita ekspresi gitu kalau kita ketawa tuh udah deh adik kan cerita ada senangnya sedikit ada lucunya sedikit ada sedihnya sedikit mau memang diceritakan ada cerita masing-masing itu cerita ada yang matanya pas meninggal ini cerita itu ya cerita ya kalau mendongeng itu kami kan belajar ilustrasi suara. Jadi kan ada ilustrasi suara yang bisa membuat anak-anak tertarik. Suara kayak suara ayam, suara bebek, suara gajah, suara ular dan lain sebagainya. Itu mungkin susah sedikit.
ekspresi berbeda. Iya. Jadi Intan kan mengalami kesulitan karena sadar ya. Jadi kayak orang kadang gimana ngomongin sih kita kan kalau orang ngomongin itu kan yang dimengkolan ekspresi ya yang lucu yang gimana gitu kan ya. Ini menjadi tantangan untuk kita sendiri. Gimana cara nanti ketika yang ingin kita sampaikan kita lihat ekspresi mereka lihat agar lebih member suara agar menantang suaranya dan itu dengan gerak kita dan biasa anak-anak ini menerima positif banget gitu loh kalau mereka ngeliat muka iya terus tegangin ke kamera Kak Intan tapi aku males ke kamera kayak gitu Kak Intan jangan pulang ya Kak Intan Aisyahnya itu kenapa ya lupa apa nggak Aisyahnya itu bakal cerita yang mulai Kak Intan Aisyah itu beneran kayak gitu gitu sih mereka pasti menerima yang kita sampaikan jadi bener-bener buat antusiasme Nah, di organisasi ini mas suami siapa yang ada? Agam, ya benar. Biasanya si Agam ini hampir seluruh cerita dia ada sebagai aktor utamanya atau dia khusus untuk menceritakan tentang keseharian si Agam. Kalau agak nggak selalu muncul sih tergantung pendongengnya mau pakai apa. Soalnya kan belum berani pakai agak ada ya. Ini tantangan besok kan dongeng bakal pakai itu. Besok kan dongeng bakal pakai itu. Karena itu suara laki-laki kan. Sebenarnya nggak mesti. Cuman kayaknya aneh gitu. Karena pasti masa waktu boneka laki-laki pakai suara seperti perempuan kan aneh gitu. Jadi benar-benar ada tanggung sebenarnya Tapi sekarang ini mau nggak dia tantang untuk memberikan informasi kan sebenarnya pada kegiatan memberikan informasi kegiatan menjengeng pakai suara Agam. Kita lihat tantangan seperti apa sebagai sejarah tetap